Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, selamat malam. Kelihatannya rada-rada sepi ya. Kenapa coba sepi ya? Macet. Siapa yang tadi di sini kejebak macet? Saya. Oh, ada yang kehujanan nggak? Ada juga. Saya mau cerita sedikit. Tadi sebelum saya kesini, itu kan saya mau naik Gojek ceritanya. Terus tuh udah tadinya tuh udah bawa motor sendiri, cuman kata ayah udah pakai Gojek aja nanti biar pulang barengan. Udah saya cari Gojek, muter terus, nggak dapat muter terus lama. Itu udah jam 5:30 kurang. Masih muter terus, udah kayak gitu, dapatlah singkat cerita dapatlah Gojek ini. Gojek dapat sambil nunggu, tiba-tiba lagi nunggu Gojek hujan. Padahal masih panas tiba-tiba hujan terus. Ya udah saya ambil jas hujan, pakai jas hujan dulu, copot sepatu, masuk pakai sendal. Tadinya mau bawa ini earphone ini sampai ketinggalan karena pakai jas hujan dulu. Terus datang dan pakai helm berangkat. Nggak lama kering sampai sini. Jadi saya jebruk aja sendiri. Tapi jadi itu lucu. Kenapa di jalan kesini cuma saya doang pakai jas hujan? Enggak. Mungkin terkadang lucu gitu ya. Kita di sana hujan, di sini enggak. Tuhan terkadang pengen nanya Tuhan kenapa sih? Walaupun kita nggak boleh protes ya sama Tuhan kan. Kita nggak boleh protes, nggak usah nanya. Tapi kenapa? Tapi ya puji Tuhan saya bisa tiba di sini tepat waktu ya. Kering juga walaupun ya akhirnya jas hujan sendiri, jas hujan saya doang yang basah gitu. Tapi karena Tuhan Yesus itu sungguh baik, dia luar biasa. Amin ya. Amin. Satu cerita sedikit lagi. Masalah tentang hujan. Kemarin saya dan teman-teman itu melayani di kolam CFM di Monaco. Sebenarnya di Monaco. Terus udah kayak gitu, kejadiannya sama. Saya bawa motor, berangkat dari rumah itu jam 5 kurang itu kering dari Sarijadi. Begitu Maranatha itu macet, saya belok ke Babakan Jeruk. Tapi kenapa dari daerah Babakan Jeruk jalanan itu udah basah semua? Oh, saya pikir berarti habis hujan. Sampai Monaco itu jalanan Paulus basah semua. Berarti habis hujan kan? Saat acara kolam dimulai, karena saya kedengeran lagi suara hujan gede banget di hujan. Singkat cerita, kolam baru selesai jam 10 di 10 malam. Terus saya laporan dulu di grup keluarga. Ini acara baru selesai, lagi siap-siap mau pulang. Pulanglah kami sama saya sama-sama sondang buat saya naik motor. Sampai Sukajadi itu 10:30. Ini tuh orang pada mau kemana sih? Macet banget gitu ya, udah 10:30 pada nggak pulang-pulang mau kemana? Akhirnya saya motong jalan ke Sukagali terus sampai akhirnya nganterin saudara pulang ke kosan di belakang gereja sini. Udah dia sampai rumah bersih-bersih terus udah tidur. Pas pagi saya lihat, oh ternyata tuh tadi malam kita hujannya besar banget ya. Saya melihat Setiabudi itu banjir, ada motor yang jatuh gitu ya. Wah saya langsung laporan di grup gengs. Ternyata semalam hujannya gede pisan, ada banjir gini-gini kayak saya bilang. Terus saya melihat, oh Tuhan Yesus baik banget ya. Saya pergi nggak kehujanan, ya kan? Saya pulang nggak kena banjir, jalanan nggak basah. Begitu luar biasa kita punya Tuhan Allah. Amin. Amin ya. Terkadang cuma hal-hal kecil kayak gitu, tapi kayak sadar nggak sadar ternyata kami bersama-sama teman-teman semua nggak ada yang terlambat, nggak ada yang kena macet, walaupun pulangnya macet gitu. Tapi karena Tuhan kita Yesus Kristus begitu luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dimanapun kita berada. Apapun yang kita jalani, kita lakukan pasti selalu bersama ditemani dengan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yuk sebentar kita bangkit berdiri. Boleh kasih pos kanan kiri, tapi saya pengen yang depan, yang belakang maju. Biar seimbang, boleh yuk, biar kosong-kosong dikasih isi. Kita mau berjoget bersama, walaupun macet-macet, capek-capek, kita mau menari buat Tuhan. Bersuka-cita senantiasa, sebab Tuhan kita Yesus Kristus sungguh baik. Kita goyang kiri kanan yuk, kasih pos kanan kiri depan belakang semua kanan. Kiri, boleh sambil gerak, biar kita semangat sambil kasih pos kanan kiri. Yang belum kenal boleh sambil kenal.
Oke, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita mau bersama-sama. Ya, setelah kita melewati pengajaran tentang apa, ada yang masih ingat enggak? Apa? Istat apa? Apa? Itu dalam badai ya. Kemudian transformasi dalam badai dan ada tentang janji dan harapan. Malam hari ini kita sama-sama membentuk tema kita tentang pengharapan, tentang iman dan pengharapan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian kita, ada satu ayat yang mau kita sama-sama baca ya. Yuk, ada yang bawa kitab sucinya? Udah, ada di sana ya. Udah boleh Krisna, kita mau baca dari Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. Bapak Ibu semua, 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu saat ini saya nggak tahu ya, Bapak Ibu lagi menghadapi badai nggak? Ada yang lagi? Atau cuma hujan rintik-rintik aja? Oh, puji Tuhan ya, hujan rintik-rintik gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, kalau misalnya Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi badai, waduh, masalah saya besar banget gitu ya, sama saya juga miskin gitu ya, maksudnya udah pusing gitu, gimana jalan keluarnya, kayaknya udah doa 7 hari tuh, udah doa terus gitu ya, setahun 2 tahun masalahnya tuh nggak sulit berganti gitu ya, tetap aja belum ada jalan keluarnya ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hadapi demikian, kita tetap percaya bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala hal, asal kita semua mengasihi Dia. Ketika kita mencintai Allah, kita mengasihi Allah, kita mau taat dengan kehendaknya, maka Allah turut bekerja. Karena ketika kita menghadapi badai, ketika kita mungkin nggak terlalu besar masalahnya, ya itu nggak masalah, tapi semua itu ada prosesnya. Ya, kita harus mengikuti proses. Karena kita sebagai manusia, kedagingan kita pengennya apa? Cepet ya. Saya juga dulu pengen mengalami masalah, pengennya cepet beres gitu ya. Cepet aja udah, Tuhan aku gimana gitu ya. Masalah saya kebetulan masalahnya masalah ekonomi. Saya pengennya cepet beres. Kalau bisa hari ini saya berdoa, besok beres gitu ya. Atau enggak apa-apa saya berdoa, Tuhan saya mau tekun berdoa, tapi minimal setahun, 2 tahun, 3 tahun ada perubahan. Tapi ternyata yang Tuhan izinkan kami berproses selama 10 tahun ya. 10 tahun ini juga baru puji Tuhan agak mendingan ya, sudah mulai lebih baik. Tapi kami tetap berproses sama. Bapak Ibu juga kalau misalnya saat ini belum ada jawaban atau belum kelihatan ada jalan, tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi Allah, karena kita percaya bahwa Allah akan bekerja di dalam segala kebaikan kita. Amin, amin. Dan pada malam hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kenapa sih ada pujian penyembahan, ada praise and worship? Tuhan apa? Apakah dengan kita memuji Tuhan masalah kita beres, Bapak Ibu? Enggak ya, enggak beres, belum beres. Tapi ketika memuji Tuhan, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa, maka pemulihan terjadi. Yang tadinya kita kecewa, kita khawatir, kita akan merasa tenang. Yang tadinya kita, aduh, nggak tahu gimana, ya mungkin Tuhan memberitahu kita jalan keluar secara perlahan-lahan. Masalah masih ada, tapi kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena kuasa dari pujian penyembahan itu
bisa menyembuhkan kita, bisa memulihkan kita, bisa memberikan ketenangan. Bahkan kuasa Tuhan bisa turun atas kita semua sehingga kita menjadi kuat dan kita bisa berperang bersama Tuhan. Amin. Amin ya. Mau Bapak Ibu memuji Tuhan? Mau ya, malam hari ini mau kita puji Tuhan, buka hati kita mau menyembah Tuhan. Terserah nanti saya memang nanti akan bilang ayo bangkit berdiri dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada aduh capek mau duduk aja, silahkan. Yang penting buka hati kita, terus kemudian kita fokus hanya kepada Tuhan. Caranya bisa macam-macam ya. Nah, yang enak aja, arahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita buka dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan pada kami. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Kasih-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini, kami semua anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam bait suci. Tapi sebelum kami masuk, kami juga memohon ampun untuk segala kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan ya Tuhan, untuk segala dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Kerahiman-Mu selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepada-Mu. Firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Kami mau mengangkat syukur kami untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih-Mu, untuk segala rahmat-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang Engkau sediakan bagi kami, itulah yang terbaik bagi kami. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu.
Rancanganmu selalu indah bagi kami. Engkau tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan Tuhan. Engkau selalu memberikan rancangan
nafas kehidupan, kesehatan, dan juga rezeki yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas komunitas yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas keluarga kami, atas para sahabat-sahabat kami, atas komunitas, atas orang-orang yang Kau peduli pada kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal Kau lebih dalam lagi. Kami boleh bertumbuh kembangkan, kami boleh berbuah dalam kehidupan komunitas ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Dan walau badai menerpa, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menopang hidup kami. Engkau selalu membimbing kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan pada ibadah yang mengucapkan syukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami juga bersyukur kalau Engkau sudah mengirimkan putra-Mu Yesus Kristus untuk kami semua. Dia yang menebus dosa kami, Dia yang menyelamatkan kami, Dia yang selalu membimbing kami dan menyertai kami, yang selalu menopang kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau terus bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan. Terima
hidupku ada di tanganmu. Kau punya jangan yang terindah, hanya yang ada saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Kau punya memberi penghiburan. Ini janji kami Tuhan. Selama yang ku
hadirat-Mu dan kami mau duduk di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah kekuatan kami. Saat ini Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi semua di tempatmu. Kalau saat ini Tuhan, kami masih berada di dalam kesulitan, kami masih ada di dalam masalah kami. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau pasti membuka jalan bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami. Dan Engkau selalu menyertai kami di dalam kami berproses di dalam hidup ini. Dan kami percaya apapun yang kami alami ini semua seturut dengan kehendak, dan Engkau akan memberi sesuatu yang indah bagi kami. Dan kami akan melihat janji-janji-Mu dan juga harapan-Mu bagi kami. Kau
Benar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pelangi kasih-Mu bagi kami. Dan saat ini juga kami tahu bahwa kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami, di saat kami berada di tengah badai. Pasti nyata di tengah
kepadaku. Percayalah kepadaku. Teruslah percaya padaku. Serahkanlah semua bebanmu kepadaku. Aku yang akan menanggungnya. Datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan ketenangan. Karena kuk yang kau pikul tidaklah berat ketika engkau berjalan bersamaku. Percaya sajalah kepadaku, maka engkau akan melihat sesuatu hal yang baik terjadi di hidupmu. Terima kasih. Berbahagialah kamu tidak melihat aku tanpa percaya. Saya melihat ada 2 orang ibu di tempat ini yang hatinya sedang gelisah. Hatinya tidak tenang. Karena banyaknya permasalahan yang terjadi. Serahkan segala pergumulan kepada Tuhan. Percayalah. Jika engkau melakukan kehendak-Mu, Tuhan akan membuka jalan. Terima kasih. Terima kasih. Percobaan yang kau alami adalah percobaan yang biasa. Engkau sanggup mengatasinya. Aku tidak akan membiarkan kau dicobai lebih dari batas kemampuan. Percayalah kepadaku. Aku akan menjawab semua doa-doa. Karena aku mengenal engkau. Terima kasih. Saat ini Tuhan masih bekerja. Teruslah berdoa kepadanya. Saat ini Tuhan sedang berjalan di tempat ini, melawan kita semua satu persatu. Terus ungkapkan apa yang menjadi keinginan. Terus ungkapkan apa yang menjadi kerinduan hati. Ya Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu di tempat ini yang sungguh sangat ingin Engkau ada bersamanya. Kami percaya Kau selalu ada. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah, yang akan memulihkan, yang akan memberikan kemenangan kepada kami semua di tempat ini. Beri kami kekuatan, beri kami kesabaran Tuhan, beri kami pengharapan, dan berikan kami iman yang teguh agar kami percaya
pertolongan selalu ada bagi kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih tinggi lagi kita nyanyikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kami Tuhan, berikan kebenaran Tuhan sekarang. Kami percaya Tuhan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan dalam segala hal, dalam setiap Tuhan kami percaya, kami akan menjadi kebenaran. Kami akan selalu kuat di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu untuk segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh teramat baik bagi kami. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh tinggal di negara kami Indonesia. Kami tahu saat ini negara kami sedang berjuang, Tuhan, sedang berjuang untuk menjadi lebih dan lebih baik. Biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun bangsa kami. Tuntunlah para pemimpin kami, presiden kami, semuanya Tuhan, untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik, terutama bagi masyarakat kami, bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kami tahu juga saat ini banyak hal-hal yang tidak enak ya Tuhan, yang mempengaruhi kehidupan kami. Biarlah Engkau juga yang akan selalu ada untuk negara kami,
untuk para pemimpin kami, curahkanlah Roh Kudus atas mereka. Terima kasih Tuhan, marilah kita Kabulkanlah doa kami. ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk paroki kami, paroki Santo Laurentius. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh berada di paroki ini. Biarlah Engkau juga yang akan terus menyertai dan memberkati gereja-Mu. Biar Engkau juga yang akan selalu menuntun umat-Mu di gereja Santo Laurentius ini, sehingga mereka bisa terus rindu untuk datang kepadamu, untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami juga mau berdoa untuk pastor paroki kami, Pastor Hendra, Pastor Kalo, Pastor Boha, Pastor Mama, dan Pastor Ricky. Engkau juga yang akan terus menyertai mereka. Biarlah mereka bisa melayani para umatnya dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh kasih yang hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, marilah kita mohon. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang mengalami pergumulan ya Tuhan, yang mengalami permasalahan. Kiranya Engkau juga yang akan terus menuntun mereka, Engkau juga yang akan terus menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan dan juga membangun mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Liden. Biarlah Engkau juga yang akan menyembuhkan Bapak Liden. Biarlah segala hasil pemeriksaannya baik Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada Bapak Liden dan juga keluarganya. Juga untuk Bapak Dani yang saat ini ada di rumah sakit menunggu hasil pemeriksaannya. Kiranya mujizatnya turun. Biarlah hasil MRI-nya juga bisa baik Tuhan. Berkati keluarganya. Dan kami juga mau berdoa untuk seseorang yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu, karena keadaannya semakin hari semakin menurun. Kiranya Engkau juga menyembuhkan ibu ini dan memulihkan. Berkati juga keluarganya, kuatkanlah juga keluarganya. Terima kasih Tuhan, marilah kita mohon. Mohon kasih pertolongan-Mu untuk anak Teresia Virgi yang mengajukan permohonan PKL di PT Dirgantara Indonesia. Semoga dapat diterima dan mendapatkan tempat yang sesuai dan pembimbing yang cocok sesuai dengan bidang studi di sekolah untuk persyaratan kelulusannya nanti. Kami mau serahkan Teresia Virgi ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus selalu menyertai kami. Engkau yang akan selalu memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Dan berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Terus kuatkanlah iman kami, tumbuhkanlah iman kami menjadi dewasa ya Tuhan, agar kami selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami karena Engkau sudah begitu baik menolong kami. Kiranya biarlah kami bisa memberikannya dengan segala ketulusan hati, dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan, semoga ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu?
siapa yang merasa diberkati sama angkat-angkat. Nah, saatnya kita mengembalikan sebagian berkat yang telah kita terima dari Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Kita mau bangkit berdiri, Bapak Ibu bisa menyalurkannya dalam rekor Tuhan Bapak Ibu. Sekian kita transfer. Nyata bagiku, aku bagikan sedia bagiku, salah satu lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dinikmati, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dinikmati, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dinikmati, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, di mana bagikan sedia bagiku, alasanku dipandang segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dinikmati, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dinikmati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pengumuman, apakah ada yang mau sharing apa yang dialami di dalam praise and worship tadi? Oh, Tristan mau, ayo. Oh ya, boleh, boleh. Mangga Tristan mau ngomong apa? Ya, ayo. Sini Tristan. Tepuk tangan untuk Tristan. Ya, apa yang tadi dirasain? Tadi pelimbangannya lama dan Ya, penyembahannya memang lama karena praise and worship. Tapi Tristan merasa gimana? merasa Senang kan? senang, Sukacita? sukacita, Tenang? tenang. Terus apa lagi? Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih Tristan ya, puji Tuhan. Ada lagi? Alan? Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Yuk, kalau udah ngerasa deg gitu ya. Wah,
Yuk maju. Karena kita percaya dengan bersaksi kuasa iblis dikalahkan. Ada yang mau sharing? Oke, silahkan sharing. Oh iya, boleh silahkan. Pada saat penyembahan tadi dan penyembahan yang paling akhir, saya kok ada gambaran di dalam penyembahan itu. Saya lagi kayak ngobrol sama Tuhan. Saya kayak Tuhan Yesus ngobrol kayak melihat saya, terus dia memberikan saya kekuatan. Dia meneguhkan dan memberikan saya kekuatan. Dia bilang percobaan yang kamu alami itu biasa. Kamu sanggup mengatasinya. Amin. Terus saya tidak akan masukkan kamu dalam, saya tidak akan membiarkan kamu dicoba lebih dari batas kemampuan. Iya. Itu sangat menguatkan saya. Terus dia bilang lagi, percaya kepadamu, doa-doamu saya kabulkan karena aku mengenal. Dan sebenarnya terusannya, karena aku mengenal kau dan kau mengenal aku. Iya. Itu yang penting. Saya mengenal Tuhan. Dan bukan Tuhan mengenal saya, tapi saya juga mengenal Tuhan. Itu Tuhan teguhkan. Dan terus kayak ngobrol terus gitu, enak gitu. Terus saya pikir, ya sudah ngobrolnya. Terus kok waktu Yudi mengungkapkan sharing apa tadi, nubuatan, kok kayak rasanya kayak saya didorongkan untuk menyampaikan juga percobaan kita dicobai, kita masuk dalam masalah yang besar. Rasanya saya merasakan juga sama. Seolah-olah memang banyak nggak saya sendiri. Nah kalau sebentar misalnya ada yang juga ngerasain di sini beban seperti itu, silakan sharing untuk menguatkan kita. Terima kasih. Ada lagi masih ada waktu. Ada dari teman-teman semua biasa gitu ya, harus sharing untuk semua. Ada Ibu mau sharing? Boleh, asik, silakan boleh. Oh ya, di sini aja. Ya, silakan. Oke, kalau puji Tuhan ya, waktu kemarin itu yang harapan dan segala macam, saya tamat ya. Ya bukan rajin-rajin banget sih, karena memang rindu aja. Maksudnya rindu untuk apa ya? Maksudnya kadang dalam hidup itu bertanya gitu, ketika sesuatu itu berjalan dengan tidak sesuai dengan kehendak kita protes ya, maksudnya Tuhan ini kan bukan mau saya gitu, maksudnya kenapa Tuhan kasih saya seperti ini gitu, maksudnya. Dan itu semua kemarin hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan buat saya terjawab sudah dalam sesi kemarin itu kan 4 minggu ya berarti. Dan tadi waktu penyembahan itu jujur saya nahan-nahan diri loh, maksudnya takut disangka apa ya, terlalu hebat atau gimana gitu. Karena jujur sukacita banget gitu, maksudnya sukacita banget. Ya cuma gitu, tahan gitu. Saya nggak berani terlalu lepas karena takut disangka heboh sendiri kok, lebay apa segala macam itu. Jadi oke deh, puji Tuhan itu sukacita sekali dan merasa apa ya, diberkati sekali. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang mau sharing dari Bapak? Dari Bapak ada yang mau sharing? Atau mungkin ada yang di depan siapa? Kuasa menunjuk ya. Atau mungkin yang menunjuk mau sharing? Oke. Kalau nggak ada, puji Tuhan ya. Semoga kita semua kita percaya bahwa kita semua Tuhan bekerja pada malam hari ini. Amin. Amin. Oke, silakan. Oh ya, pengumuman. Untuk maju mengerti. Iya, mau dulu. Oke, pengumuman silakan yang pertama. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melewati badai kehidupannya dan hari ini kita ada pelangi ya, ada pelangi sesudah badai ya. Nah, kita mau bersama-sama mulai minggu depan kita mau mengadakan seminar dasar kedewasaan Kristiani atau biasa disebut BCM ya.
ikut Bapak Ibu karena seminar ini luar biasa bagus. Saya percaya tempat ini semua udah ikut SHDR kan ya? Udah ikut SHDR. Yuk kita sama-sama, kan terakhir di SHDR itu kita mau menumbuhkan iman kita ya, ada pertumbuhan supaya iman kita menjadi dewasa. Nah, gimana caranya supaya iman kita menjadi dewasa? Nah, kita ikuti seminar ini ya dengan temanya level up ya, kita mau naik tingkat iman kita ya. Nah, ini itu ada 8 totalnya, nanti sesinya ada 8, akan diadakan setiap hari hari Selasa dan hari Kamis ya. Tapi untuk minggu depan masih tetap di hari Kamis di tanggal berapa ya? 10 Juli ya. Judulnya tutorial ya. Jadi kita mau main game supaya naik terus tingkat iman kita ya. Kita mau apa ya? Mari kita level up iman kita. Let's play. Mari kita sama-sama bermain kayak main game ya. Nah, minggu depan itu perkenalannya. Jadi jangan ketinggalan. Kita datang ke tempat ini, kita dengerin apa sih dasar kedewasaan Kristiani itu. Akan dibawakan oleh Dr. Yohanes. Ini pewaka dari Jakarta dan bagus banget gitu ya. Jam 7 malam di Ruang Krista. Bagi Bapak Ibu semua ditunggu kehadirannya. Kemudian next. Nah, doa syafaat kita. Seperti biasa, minggu depan akan diadakan Selasa 8 Juli 2025 jam. Jadi deg-degan ngomong. Jam 6:30 malam di ruang Agnes di bawah ya. Kami undang kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti doa syafaat. Next. Doa pelengkap rahimah ilahi juga masih tetap berjalan, puji Tuhan. Setiap hari via Zoom jam 3:45. Meeting ID dan passwordnya bisa dilihat di layar. Next. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan puji doa, boleh menghubungi Linda dan Nova. Next. Nah, Bapak Ibu, ini masih ada pengumumannya. Ada Bina Lanjut Cap ya, akan dimulai tanggal 9 Juli sampai 7 Oktober 2025 melalui Zoom. Ya, jadi Bapak Ibu semua, kalau yang udah ikut CAP, alumni CAP, boleh ikut Bina Lanjut ini, bagus. Ya, ini bahan-bahannya ini semua supaya kita lebih mengenal lagi tentang Tuhan, mengenal kitab suci, semua ada. Ikuti Bina Lanjut CAP ini. Pertama kali ada di Bandung ya, maksudnya kalau di luar kota ada, tapi di Bandung ini baru pertama kali ada Bina Lanjut CAP. Ya, jadi kita sama-sama ikut via online setiap hari Rabu dan Sabtu. Ya, boleh yang mau daftar atau pengen tanya nanti boleh tanya menghubungi saya. Oke, next. Nah, ini juga dari CFM Catholic Family Ministry akan mengadakan Kenyamen tanggal 18 sampai 20 Juli 2025 di Wisma Shalom untuk pria berusia 18 sampai 35 tahun belum menikah. Ya, silakan untuk mendaftar. Boleh menghubungi siapa? William deh, menghubungi Bro William pendaftarannya. Ya, ditunggu. Alan udah ikutan? Oh, puji Tuhan. Oke, next. Nah, ini camp yang miminnya. Ini buat yang wanitanya. Ya, sama. Itu tanggal 22 sampai 24 Agustus. Usia 18 sampai 35 tahun. Bagi yang mau mendaftar, silahkan menghubungi Monca. Jangan family ya. Next. Nah, ini ada The Marriage Course Experience. Apa itu? Silahkan kita tahu. Terima kasih Sisuli. Jadi ini ada acara bagi pasangan suami istri, tidak terbatas usianya, mau usia lanjut,
mau yang masih muda, yang masih baru menikah 1 bulan, 1 hari, mau sampai udah 50 tahun pun boleh ikutan Bapak Ibu. Nah, ini diadakan selama 7 kali pertemuan di hari Minggu malam. Kita acaranya diadakan melalui dinner, ya. Jadi pasangan suami istri, ya tidak bisa saya dengan istri yang lain, saya dengan istri saya, gitu ya. Terus apa juga jangan juga bawa selingkuhan, ya itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya mumpung acara dinner gitu ya bawa selingkuhan nggak boleh, harus pasangan yang sah, gitu ya. Nah ini diadakannya dari mulai tanggal 14 September sampai dengan 26 Oktober 2025 setiap hari Minggu dari jam 18.30 atau setengah 7 sampai jam 9 malam. Nah, isi acara ini seperti apa sih? Nah, acara ini itu nanti kita akan membahas dialog antar pribadi pasangan suami istri yang bersangkutan. Kita fokus pada pasangan kita, nggak usah ngomongin masalah rumah tangga orang lain gitu, nggak usah. Kita aja. Nah, nanti kita tuh ada panduannya. Kita akan ada panduannya, topiknya, dan itu juga kita tidak ada istilah oh ini harus sharing gitu, nggak ada. Jadi hanya untuk komunikasi deep talk, istilahnya apa ya deep talk? Bahasa Indonesia apa? Omongannya dalam gitu loh. Jadi supaya ini nanti Tante Lucy sama Om Jos juga kalau mau ikutan masih diperkenankan gitu, nggak apa-apa Om, biar menjadi panutan buat kami yang masih muda gitu ya. Ya jadi yang tahun lalu sudah ikutan boleh acungkan tangan, yang ada di sini boleh acungkan tangan. Sedikit, biasanya banyak. Oh nggak semua datang, oke mungkin nanti akan ada. Nanti untuk pendaftaran bisa hubungi ke saya, nomor teleponnya ada, terus ada ke istri saya kebetulan ada di sini Rida, terus ada ke William juga di sini ada ya sama Merlin pasangannya istrinya. Oke, mudah-mudahan ya Bapak Ibu, OSIS yang sudah menikah tentunya ya, kalau masih pacaran nggak boleh gitu. Oke. Yang udah sendiri mau kan kita ngomongin dengan suami istri. Oh Cici sama kamu juga belum ikutan ya? Ya nanti bisa didaftarkan. Ya, gitu. Oke, Monca juga ya. Ada diskonnya. Diskonnya nanti dengan nanti pokoknya daftar dulu aja ya, isi formulir, nanti biasanya suka ada voucher lah gitu. Oke? Ya, nanti suka ada voucher makan gratis atau apa gitu ya. Ya, seperti itulah. Nanti cuma bisa diatur lah, cincai lah. Ya, oke Bapak Ibu, jangan lupa ya dukung kami yang menjadi panitia ini dari paroki ini juga ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Amin, terima kasih Pak Aldi. Sekian pengumuman dari saya. Sekarang ada sedikit yang akan disampaikan oleh Oscar. Dan malam ini kita akan sama-sama bersukacita merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juni. Boleh multimedia ditampilkan? Gak ada. Oke. Wih, besar sekali tulisannya. Oke, berulang tahun pada bulan Juni ada Pastor Maman, setelah Pastor Maman bergabung bersama kita. Ada Bro Alan, boleh ke depan. Ada Ibu Bini, ada Ibu Ipung, Ibu-ibu, mana Ibu-ibu? Mana Ibu-ibu? Tadi ada Ibu. Oh ini Ibu-ibu. Bapak Franz, dan Om Hendra telah hadir. Mari kita boleh bergabung, kita sama-sama bersukacita. Kita sama-sama ya teman-teman, kita nyanyikan Happy Birthday untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juni. Happy Happy
berdoa dulu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, satu angkat tangan kita pada malam hari ini, kita mau bersama-sama berdoa bagi mereka yang berulang tahun maupun yang merayakan ulang tahun perkawinan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di malam yang indah ini, Kau boleh kumpulkan kami, anak-anak-Mu di dalam persekutuan doa ini. Dan terkhusus Tuhan, kami ikut berbahagia dengan sahabat-sahabat kami, bahkan dengan pastor kami yang terkasih, Pastor Maman, yang berulang tahun di bulan Juni dan Juli. Kami mau berdoa bagi Bro Alan, Bang Simon, Tante Bibi, Cindy, Pastor Alo, Ibu Ipung, Ko Frans, Vivi, dan Pak Hendra, juga William dan David yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Terima kasih atas segala kebaikan. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hidup mereka. Kau telah menyertai mereka Tuhan sampai hari ini. Semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan penuh berkat dan sukacita yang daripada Engkau. Kami mohon terus penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Berkatilah mereka dengan kesehatan yang baik. Berilah mereka umur yang panjang. Berkati juga segala usaha pekerjaan mereka. Juga untuk Bro Alan yang masih melanjutkan studi Tuhan, Kau berkati studinya Tuhan, biar Bro Alan juga dapat menyelesaikan studinya dengan hasil yang baik Tuhan. Dan kami juga berdoa juga Tuhan untuk Romo, Pastor Maman dan Pastor Alo Tuhan yang kami kasihi. Kau berkati mereka di dalam setiap karya pelayanan imamat mereka. Biar mereka selalu setia di dalam janji imamat mereka. Biar mereka juga selalu setia di dalam menggembalakan umat-umat-Mu, membawa semakin banyak umat kepadamu Tuhan. Dan untuk sahabat-sahabat kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami bersyukur mereka ada menjadi keluarga besar di dalam persekutuan doa Santo Laurentius ini Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati keberadaan mereka, berkati pelayanan mereka, terus berkati juga keluarga mereka, baik pasangan, baik anak-anak, menantu, cucu-cucu mereka. Juga bagi Merlin dan William yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka Tuhan. Kau terus menyertai perkawinan mereka, biar mereka selalu diberikan kebahagiaan, damai, kasih, sukacita, dan di dalam menjalani keluarga, biarlah mereka boleh menjadi meneladani keluarga kudus-Mu di Nazaret bersama anak-anak mereka. Kami persembahkan teman-teman kami, sahabat kami, romo kami yang berulang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih, damai, sukacita, dan sejahtera melingkupi mereka semua. Terima kasih Tuhan, seluruh doa ini kami naikkan ini ke dalam nama-Mu, karena Engkaulah perantara kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Ciringling, boleh difoto dulu Bang Ibu sudah? Oh, Ciringling silahkan foto. Udah ikut aja. Kita ulang tahun tiap bulan nanti. Oke. Selamat ulang tahun, panjang umur sehat terus, Tuhan memberkati. Selamat tahun. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berpisah satu sama lain di ujung acara, mari kita satukan hati lagi sekali lagi kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, terutama dalam malam hari ini dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami merasakan begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau melawat kami satu persatu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu, atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali kepada
keluarga kami. Biar Engkau sendiri yang menjaga kami dalam perjalanan. Engkau tutup tebus kami dengan darah suci Tuhan. Sertai kami selalu, lindungi kami selalu Bapa, agar kami selamat sampai tujuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Laurentius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kuasa yang begitu besar. Kita mau terima kasih Tuhan, kita mau terima berkat.